serupa dengan gambarmu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku seperti hati-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan, ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kuduskan kenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Kuduskan kenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambar-Mu, sucikan ku, kuduskan hatiku, Tuhan. Salam, selamat bertemu kembali dengan sehat. Pertemuan di dalam ibadah hari Minggu, sebab kita belum bisa beribadah bertemu tatap muka. Maka pada saat ini firman Tuhan akan kita baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat yang ke-7 sampai yang ke-8, yaitu tentang mengandalkan Tuhan. Jadi di sini kita hidup belajar mengandalkan Tuhan. Mungkin kita berusaha siang, malam, dengan jerih kita. Tapi memang kalau Tuhan belum memberkati, juga kita akan sulit mendapatkan berkat. Kita akan baca di dalam Yeremia pasal yang ke-17 ayat 7 sampai yang ke-8. Demikian, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Puji Tuhan, saudara, firman Tuhan ini adalah mengingatkan kepada kita semuanya, supaya kita lebih hari, lebih setia kepada Tuhan. Kita lebih hari, lebih berdoa kepada Tuhan. Karena apa? Karena hidup kita hanya satu-satunya mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Dan harapan kita ya hanya kepada Tuhan.
Dikatakan bahwa di sini diumpamakan seperti tanaman di tepi air yang akarnya merambat mencari air supaya apa? Supaya pohonnya itu tetap hijau. Yang pertama, pohonnya tetap hijau dan akarnya ke batang air dan tidak mengalami datangnya panas terik dan daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Di sini bahwa yang tidak akan khawatir di dalam tahun kering. Saat ini adalah tahun-tahun kering. Saat ini adalah kita mencari berkat adalah kering. Mungkin lebih sulit, saudara. Tapi mari kita firman Tuhan pada saat ini adalah mari kita hidup mengandalkan Tuhan. Seperti pohon, akarnya mencari air. Demikian pula hidup kita mencari Tuhan. Setiap saat, setiap waktu kita mencari Tuhan. Sebab pengharapan kita itu hanya kepada Tuhan. Kalau kita membaca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-15 ayat 1 dan 2. Injil Yohanes pasal 15 ayat 1 dan 2. Pokok anggur yang benar. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Puji Tuhan, saudara. Di sini Yohanes menuliskan bahwa hidup kita itu adalah seperti ranting. Seperti ranting, di mana ranting itu kalau lepas dari pohonnya, ranting itu tidak bisa berbuah. Jadi kalau kita hidup mengandalkan Tuhan, saudara, bahwa seperti ranting dan seperti pohon yang tidak ada celah untuk perpisahan, tidak ada celah di situ, selalu menempel di dalam ranting dan pohon itu. Supaya apa, saudara? Supaya ada asupan. Jadi ada asupan. Kalau di sini Bapa adalah pengusahanya, pohon adalah Tuhan, pohon anggur Tuhan, kita adalah ranting-rantingnya. Kalau ranting itu melekat kepada pohon, dan di situ ada asupan dari pohon. Jadi kalau kita punya pohon, saudara, punya akar, tadi kita sudah membaca akarnya, yaitu mencari air. Akarnya itu mencari vitamin. Dan bahan-bahan itu, saudara, lantas dibawa ke daun. Di daun itu dimasak. Setelah daun itu dimasak dengan sinar matahari, dan masakan itu lalu dibagikan kepada ranting-ranting. Supaya apa? Supaya ranting-ranting itu tetap bisa berbuah. Jadi kalau ranting dan pohon itu patah, tidak ada asupan, dan akhirnya ranting itu akan patah, dan akhirnya ranting itu patah dan tidak bisa berbuah. Dikatakan demikian, kami bacakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan yang setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Saudara, orang yang cinta tanaman pasti tiap hari mengelilingi tanaman, di mana ada cabang ranting yang garing dipotong, mungkin yang kena penyakit dibersihin, saudara, supaya apa? Supaya dia bisa hidup lagi dan bisa berbuah lagi.
Demikian pula kita sebagai ranting. Kita sebagai ranting, mungkin ketika kita tidak bisa berbuah banyak, Tuhan mungkin memotong ranting itu supaya ranting itu dibersihin. Setelah bersih, ranting itu bisa berbuah kembali. Saudara, kalau orang yang dipotong di dalam, kalau ranting dipotong itu digambarkan orang itu sakit. Tapi disitulah Tuhan membersihkan kehidupan kita supaya kita lebih bersih dan supaya kita berbuah. Berbuahnya itu lebih banyak. Berbuahnya itu lebih banyak karena Tuhan itu cinta, mengharapkan supaya kita itu berbuah lebih banyak. Berbuah itu banyak, jangan berbuah hanya sedikit, saudara. Dikatakan ayat yang ketiga, kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikianlah jika kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Puji Tuhan, saudara. Ini kalau tadi Yesus menggambarkan sebagai anggur, pokok anggur. Tapi di sini Yesus menjelaskan kepada kita bahwa kita telah dibersihkan oleh apa, saudara? Dibersihkan oleh firman Tuhan. Firman Tuhan itu membersihkan kita. Jadi jangan sampai kita itu kecewa. Jangan sampai kita itu berubah pikiran. Wah, firman-Nya kok membersihkan kita. Puji Tuhan, saudara, kalau kita merasa dibersihi oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Biarlah lebih hari kita lebih hidup berkenan kepada Tuhan. Dan bersih itu mengakibatkan kita berbuah banyak. Tanpa dibersihi oleh firman Tuhan, kita tidak akan bisa berbuah banyak. Ini, saudara. Jadi kalau kita dibersihi oleh firman Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, supaya seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau tidak tinggal di dalam pokok anggur. Demikian juga kamu tidak bisa berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Saudara, ini Yesus menjelaskan bahwa kamu bisa berbuah, tetapi kamu harus tinggal di dalam aku. Kalau kamu tidak tinggal di dalam aku, kamu tidak dapat apa-apa. Tidak bisa apa-apa. Karena apa? Karena kita ditinggal oleh Tuhan. Akulah pokok anggur, kamulah ranting-rantingnya. Kami ulangi ayat yang ke-6 saja. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ya dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, puji Tuhan. Firman ini sebenarnya menakutkan. Jangan sampai kita akhir hidupnya kita hanya dipotong, dibuang, dibakar, saudara, dibakar, dicampakkan ke dalam api. Ini, saudara, ini adalah menggambarkan kita harus beriman sampai akhir nanti, sampai kita dipanggil Tuhan. Kita percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kalau kita meninggalkan Tuhan, kita dicampakkan di dalam api, lalu dibakar. Jangan sampai kita meninggalkan Tuhan. Kita hidup selalu bersama-sama dengan Tuhan. Jika kamu tinggal di dalam aku, firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Iman, saudara, iman. Jadi kita mempunyai iman.
Kalau Tuhan bersama-sama dengan kita dan kita melakukan firman Tuhan, dikatakan di sini bahwa kalau kita berdoa, kita minta, di sini kita akan menerimanya. Firman ini menggugah kita. Firman ini adalah kepasdaran. Firman ini membuktikan iman kita. Sampai di mana iman kita? Kalau firman ini kita terapkan di dalam kehidupan kita, saudara, tapi juga kita ingat bahwa setiap permohonan kita, Tuhan tidak selalu mengabulkannya. Yang dikabulkan Tuhan ada doa-doa kita yang berkenan kepada Tuhan. Itu yang harus kita garis bawahi. Dalam hal ini Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah, dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Hidup harus berbuah. Kalau berbuah itu hidup kita memuliakan Bapa yang ada di surga. Berbuah apa, saudara? Berbuah kebaikan, berbuah cinta kasih. Jadi berbuah itu tidak mesti harta benda, tidak. Berbuah kasih, senang menolong, memperhatikan orang lain, itu adalah buah-buah firman Tuhan. Jadi buah itu tidak mesti harta yang banyak, tidak, saudara. Tuhan dipermuliakan itu bukan dengan harta yang banyak, bukan. Tapi dengan tingkah laku kita, dengan percakapan kita. Itu kita hidup adalah memuliakan Bapa kita yang ada di surga. Kalau kita akan baca di dalam Amsal Sulaiman. Amsal Sulaiman pasal yang ke-10. Ayat yang ke-22. Amsal Sulaiman 10 ayat yang ke-22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Puji Tuhan, saudara. Puji Tuhan. Ada orang yang bekerja pagi sampai sore. Dia mencari apa? Mencari kebutuhan sehari-hari. Mungkin mencari harta. Supaya kita bisa menjadi kaya, saudara. Supaya kita bisa menjadi kaya. Tapi kalau memang Tuhan belum memberikan berkat, itu sia-sia. Ada firman Tuhan katakan bahwa kita mencari berkat. Banyak berkat yang kita terima. Tapi saku kita itu bolong, saudara. Saku kita itu bolong. Jadi kita mendapat berkat, kita masuk ke dalam saku kita. Karena saku kita itu bolong, saudara. Akhirnya apa? Akhirnya tidak akan menjadi uang, tidak akan menjadi berkat. Karena saku kita bolong, saudara. Tapi di sini berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi hidup kita menjadi kecukupan. Walaupun kita bekerja tidak pagi sampai malam, bekerja yang biasa-biasa saja, tapi di sini bahwa menjadikan kaya cukup di dalam kehidupan kita. Jadi kalau kita sudah cukup kehidupan kita, saudara, kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, kita nggak usah mencari sampai susah payah. Aku sudah punya ini, aku mau bekerja giat. Aku akan mencari lagi. Susah payah. Tapi kalau memang Tuhan memberkati, saudara, di mana jalan-jalan itu Tuhan akan memberkati. Ini sudah dapat, apalagi dan memberkati lagi. Kalau memang Tuhan itu memberikan berkat bagi kita, kita nggak usah susah payah, kita tidak akan menambahi kesusah payah kita, tidak. Itu Tuhanlah yang akan
memberikan berkat bagi kita. Kita akan baca di dalam Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-10 ayat yang ke-9. Injil Yohanes pasal 10 ayat yang ke-9. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Haleluya, saudara, haleluya. Puji Tuhan. Pada pembacaan firman Tuhan ini, Yesus berkata, akulah pintu. Yesus berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Yang pertama apa? Ia akan selamat. Selamat, saudara. Selamat di dalam Alkitab. Itu bukan selamat di dalam perjalanan, tapi selamat seluruhnya. Kita selamat seluruhnya. Perjalanan kita selamat. Dimanapun kita selamat. Nanti sampai kita dipanggil Tuhan pun kita juga selamat. Selamat itu berarti kita tidak masuk neraka. Saudara, tidak masuk neraka. Kami ulang lagi. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku. Ini pintu. Kita masuk melalui Yesus Kristus. Jadi kalau kita masuk, saudara, kita itu kalau pergi, ya, kita itu kalau pergi, itu kita berdoa kepada Tuhan. Yesus, aku tolong berikanlah aku keselamatan di dalam kehidupan. Sampai tujuan, sampai pulang, aku selamat. Saudara, di sini tolong, akulah pintu. Pintu adalah tempat keluar masuk perjalanan. Jadi kalau kita berdoa kepada Tuhan, berarti kita sudah melalui pintu Yesus Kristus. Sebab kita berdoa, dikatakan bahwa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ia akan selamat dan ia masuk dan keluar dan menemukan padang rumput, saudara. Jadi di sini kalau kita sudah keluar dari rumah, kita selamat dan kita menemukan padang rumput. Kalau domba itu menemukan padang rumput itu, domba itu berkata haleluya. Karena apa? Karena Tuhan menuntun kita di dalam berkat-berkat daripada Tuhan. Demikian pula saudara, hidup kita adalah sebagai domba. Hidup kita sebagai domba Allah. Hidup kita sebagai orang menjadi anak Yesus Kristus, menjadi anak Tuhan. Dan Yesus menjadi pintu kita. Mari kita setiap saat kita keluar masuk melalui pintu. Keluar masuk kita melalui apa? Dalam nama Yesus Kristus. Itu pintu. Kita akan selamat dan kita akan menemukan padang rumput. Terima kasih firman Tuhan pada saat ini tidak kami panjangkan. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan telah memimpin kami ibadah bersama-sama. Kiranya firman ini menjadikan suatu kekuatan bagi kita semuanya yang mendengarkan, juga kami, sebab kami hidup hanya yaitu tergantung kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, berkati kami yang mendengarkan firman ini. Juga kami tidak lupa berdoa negara Indonesia, juga para pemimpin kami serahkan kepadamu, berikan hikmat dan akal budi. Terima kasih Bapa, kami mengucapkan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.